Teman-teman, coba kalian nonton cuplikan video yang satu ini. Keselamatan tidak bisa hilang, tapi kitalah yang meninggalkan keselamatan. Iya. Keselamatan itu objek. Oke. Keselamatan diberikan kepada dunia. Hmm. Nah, misalnya keselamatan itu seperti gelas ini nih, Iya. dalam gelas. Nah, kalau kita di dalam kita selamat, kalau kita keluar, ini nggak hilang, dia tetap ada. Iya. Tapi kitalah yang berlari meninggalkan dia. Jadi keselamatan itu nggak pernah bisa hilang. Iya. Tapi kalau kamu meninggalkan keselamatan itu, kamu yang kehilangan dia. Keselamatan tidak bisa hilang. Kamu yang kehilangan dia. Keselamatan tidak bisa hilang. Bukan dia yang kehilangan kamu. Iya. Nggak tahu kalau kalian ya teman-teman, tapi kalau saya pribadi, menurut saya ada keanehan dalam statement di cuplikan tersebut. Saya menonton fullnya, dan rata-rata sangat baik mengenai beberapa penjelasan yang lain. Tapi khususnya yang ini, saya kira saya perlu beri tanggapi karena dicuplik dan disebarkan di media sosial. Karena bagaimanapun dibolak-balik, sebenarnya orang akan punya persepsi bahwa ternyata orang Kristen juga bisa kehilangan keselamatan. Dan kalimat kalau kita keluar dari keselamatan, kita kehilangan keselamatan, bukan keselamatan kehilangan kita, itu berpotensi dipahami. Saya nggak mengatakan bahwa Elia bermaksud seperti itu ya, tapi saya katakan berpotensi dipahami bahwa keselamatan kita itu bergantung juga pada kita. Nah, pertanyaannya, benarkah orang Kristen yang sudah diselamatkan akan kehilangan keselamatannya jika orang itu meninggalkan keselamatan itu? Seperti yang dikatakan oleh yang saya kagumi, saudara Elia Myron. Jawabannya, iya kalau Anda berpandangan non-Calvinism dalam konsep keselamatan Anda, yang mana non-Calvinis itu rata-rata meyakini bahwa keselamatan itu juga bergantung pada keputusan manusia dan bisa hilang. Tapi jika kamu adalah Kristen Calvinis atau Reform ya, kamu nggak akan setuju dengan apa yang Elia Myron katakan khusus dalam cuplikan tersebut. Alasannya adalah karena pada posisi Reform, Allah lah yang berdaulat atas segala sesuatu, termasuk keselamatan orang pilihan. Artinya begini, semua orang yang pada akhirnya diselamatkan, mereka memang sedari awal sudah dipilih untuk diselamatkan. Dengan cara mereka dipanggil melalui Injil dan oleh kuasa Roh Kudus, mereka dengan sadar dibuat untuk menerima Injil itu, dan oleh kuasa pengudusan oleh Roh Kudus juga atau santifikasi, orang itu kemudian pasti akan berusaha setiap hari hidup taat sampai mati. Sedangkan semua orang yang tidak diselamatkan, termasuk mereka yang tadinya beragama Kristen kemudian keluar dari kekristenan, sesungguhnya mereka tidak pernah sama sekali diselamatkan. Artinya mereka itu gak pernah menerima Injil sebenarnya. Meskipun mungkin sempat mendengarkan Injil, mereka itu gak pernah bertobat dan otomatis gak pernah akan taat dan terus hidup dalam pertobatan. Sebaliknya mereka akan terus hidup dalam dosa. Mungkin kalian menyangga saya dengan menunjukkan ayat 2 Petrus 2 ayat 1 yang berbunyi, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan masukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Di sini teman-teman, secara nggak langsung itu kita pahami sebenarnya bahwa para guru palsu itu menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Seolah-olah artinya mereka pernah ditebus, tapi mereka menyangkal penebusan itu, dan akhirnya mereka kehilangan keselamatan. Seolah-olah seperti itu, meskipun gak dikatakan seperti itu kan. Tapi pengertian itu salah teman-teman, karena ayat itu sama sekali gak sedang berbicara bahwa mereka sudah diselamatkan. Melainkan ayat itu malah menunjukkan kontradiksinya ajaran mereka sebagai guru palsu. Mereka adalah guru palsu. Ajaran mereka sesat. Mereka ini adalah kelompok Judaizer, orang Kristen yang percaya Yesus sebagai Tuhan, sebagai penguasa, tapi mereka mengajarkan bahwa Yesus memang sudah menebus dosa orang percaya. Tapi orang percaya tidak akan diselamatkan kalau tidak melakukan hukum Taurat, seperti sunat, menjaga makanan-makanan yang haram untuk nggak dimakan, dan lain sebagainya. Nah, kata menebus ini teman-teman menggunakan kata Yunani yang juga berarti membeli, membayar, melunaskan, membebaskan, memerdekakan. Masih paralel dengan itu. Tapi di saat yang sama mereka menyangkal itu dengan mengajarkan bahwa orang Kristen gak akan selamat, gak akan bebas, gak akan dimerdekakan kalau gak melakukan hukum Taurat seperti orang Yahudi pada umumnya. Nah, jadi ayat ini teman-teman itu gak mengajarkan bahwa ada orang pilihan yang gak diselamatkan.
melainkan sedang menunjukkan betapa bodohnya ajaran yang tidak percaya sekali selamat tetap selamat. Ajaran yang menentang prinsip sekali selamat tetap selamat. Ajaran seperti itu adalah ajaran yang kontradiksi pada dirinya sendiri, bahkan menyangkal pengakuan mereka sendiri bahwa Yesus adalah juru selamat. Kan lucu ya, di satu sisi mengakui Yesus sebagai juru selamat, tapi di sisi lain mengatakan kamu juga menentukan keselamatan kamu. Jadi benar nggak Yesus juru selamat? Harusnya mereka itu nggak boleh mengakui Yesus sebagai juru selamat, tapi Yesus pembantu keselamatan, bukan juru selamat. Tapi iman Kristen yang benar itu mengakui Yesus adalah juru selamat. Bapa adalah perancang keselamatan, Yesus juru selamatnya, dan Roh Kudus bekerja untuk memanggil dan memelihara orang-orang yang telah dipilih untuk diselamatkan, yang telah ditebus dalam karya keselamatan Kristus, dan mereka dipanggil dan dipelihara oleh Roh Kudus. Jadi Allah Tritunggal berperan total dalam keselamatan orang percaya. Bisakah keselamatan yang dirancang dan dikerjakan oleh Allah Tritunggal gagal di dalam diri orang-orang pilihan? Saya kira cukup menghujat ya kalau kita katakan bisa. Termasuk mengatakan Yesus hanya bantuin setengah, sisanya manusia setengahnya. Saya kira itu cukup menghujat teman-teman. Mana mungkinlah Allah menggantungkan setengah keselamatan itu di tangan manusia. Keselamatan yang dikaryakan dengan anak tunggal sebagai korban itu digantungkan keberhasilannya kepada mereka yang telah berdosa. Saya kira itu membuat Allah terlihat bodoh ya. Mohon maaf ya. Kiranya video ini bisa meluruskan persepsi yang salah. Saya nggak mengatakan Elias salah ya, tapi statement itu bisa menimbulkan kesalahpahaman tentang keselamatan dalam kekristenan yang saya percaya dan saya ingin share kepada teman-teman sekalian supaya teman-teman teguh dalam iman kalian. Gak ada yang akan hilang keselamatannya. Kalau Anda orang percaya, Anda pasti, sejatuh apapun Anda hari ini, Anda pasti akan kembali kepada Tuhan. Anda pasti akan kembali dan mau berusaha lagi untuk hidup taat. Teman-teman, kita ketika sudah kita percaya pada Kristus, ketika kita mengatakan bahwa Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat kita, pada saat itu juga teman-teman, kalau kita tulus dengan hati kita, kita mengaku dengan mulut kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita diselamatkan, dibenarkan. Nah setelah itu Roh Kudus akan tinggal di dalam kita dan menguduskan kita setiap hari, memimpin kita seperti seorang ibu, seperti seorang sahabat yang setiap hari akan berjaga-jaga dengan kita. Kalau kita salah, dia tegur kita, bahkan dia mungkin hukum kita sehancur-hancurnya, tapi dia gak akan buang. Dia akan bangunkan kita kembali dalam hati kita untuk kembali pada Tuhan, bertobat dan setia lagi sampai akhir. Ya, Tuhan memberkati.